begitu gue mau bilas, nggak sengaja gue nengok bang begini ke atas. Itu ada tangan bang begini nih. Dari atas apa namanya ada lubang kayak model plafon gitu ya. Itu muncul begini. Itu jarinya 3. Tangannya hitam berbulu semua tuh. Pas si Nana ini nanya ke gua, kita ngobrol segala macam, itu yang diomongin sama si Nana itu ada di belakangnya dia bang. Persis mukanya ini tuh nggak ada. Kalau gue bilang pada saat itu ya nggak ada daging. Jadi antara tulang sama kulit. Ini kempot ke dalam, tua banget pokoknya. Dan rambutnya itu panjang tapi jarang-jarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, dan mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini mungkin bagi teman-teman yang suka mendengarkan cerita horor ya udah gak asing banget. Dia sempat menceritakan beberapa pengalaman horornya di channel-channel horor lainnya. Dan kali ini spesial banget, dia membawakan cerita pengalaman pendakian gunungan nih. Dan pastinya narasumber gue kali ini ingin menceritakan pengalaman pendakiannya yang di luar batas nalarnya. Itu sangat gokil banget sih. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja nih. Siapa narasumber gue kali ini? Halo, Bang Indra. Halo Bang. Anjir, namanya sama kali gitu ya. Namanya sama cuy. Nah, Bang Indra, lo mau menceritakan pengalaman pendakian lo di gunung mana nih? Di Gunung Lawu Bang. Gunung Lawu ya. Lu simak nih video ini sampai habis karena di situ banyak banget lah pelajaran-pelajaran yang nanti bakal kita dapatkan dan yang pastinya lu bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita yang nanti bakal diceritakan oleh Bang Indra kali ini. Lu mungkin penasaran sama ceritanya kayak gimana dan seperti apa? Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke nih Bang Indra, sebelum masuk ke cerita nih ya, atau lu mau menceritakan lebih detail kayak gimana ya? Sebelumnya nih gue udah kenal banget nih sama Bang Indra kali ini karena kita sempat bertemu Bang waktu itu ya. Itu udah berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun. 2 tahun yang lalu ya, itu masih gue merintis banget tuh di channel. Malam-malam kita ketemu ya. Malam-malam ketemu, dia sempat ada di suatu channel ya Bang, channel. Yes. Ya itulah ya kan, lu sempat di situ. Dan ini gue ketemu lagi yang pastinya dia ingin menceritakan pengalaman pendakian horor waktu di Gunung Lawu nih. Ini kalau boleh tahu di tahun berapa sih Bang? Tahun 2021 Bang. 2021? Yes. Belum lama dong ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya. Nah, lu bisa menceritakan nih, kayaknya teman-teman udah penasaran nih cerita lu kayak gimana dan seperti apa. Mungkin langsung aja nih Bang Indra, ceritakan langsung. Oke. Jadi pendakian gua di Gunung Lawu via Cetok ya Bang ya? Oke. Via Cetok ini di tahun 2021, waktu itu bulan Agustus Bang. Bulan Agustus. Dan waktu itu sebenarnya pendakian itu jalurnya tutup karena PPKM. Termasuk Cetok juga tutup. Dan kita udah berencana dari jauh-jauh hari nih Bang, gua sama tim gua lah pada saat itu. Nah tapi alhamdulillahnya pas sesuai dengan schedule yang udah kita bikin, nah jalur itu dibuka, tapi masih masa percobaan. Oke. Pas ke PPKM nih Bang. Nah akhirnya kita prepare lah Bang pada saat itu kan. Cuma pada pas saat prepare itu nggak tahu kenapa ya di hati gue itu
kayak ada yang ngeganjel di pendakian gue kali ini gitu. Nggak kayak biasanya, kok perasaan gue kayak nggak enak gitu loh. Nah akhirnya gue packing lah segala macem malamnya nih ya, malamnya gue packing. Dan akhirnya pas besok pagi kita mau berangkat, gue dari rumah, jadi waktu itu base camp gue itu samping rumah gue bang. Nah begitu gue dari rumah mau ke base camp, mau berangkat, gue jalan nih ke base camp, beres-beres, masukin ke mobil nih semua barang-barang. Nah waktu itu gue mau beli air nih bang ceritanya, gue mau beli air di warung samping rumah gue. Kan gue ngelewatin rumah tuh. Begitu gue ngelewatin rumah, balik lagi, istri gue manggil bang. Istri gue tuh manggil, dia bilang, Wih, anaknya udah bangun tuh nyariin, gitu. Ya udah, gue temuin anak gue. Pas gue mau temuin anak gue nih tau-tau lari dari kamar, langsung meluk gue bang. Papa nanti pulang lagi ya, dia bilang gitu. Oh iya kak, gitu. Pada saat itu tuh gue langsung, hati gue tuh, oh, kenapa ya? Kok nggak kayak biasanya, gue bilang. Ya udah mungkin ini cuma firasat gue aja gitu kan. Gue coba buat berpikir positif pada saat itu. Nah akhirnya begitu gue mau berangkat, sekarang istri gue yang manggil. Dia cuma bilang, Wih, kok kali ini kok kamu mau pergi, kok aku kayaknya sedih ya, dia bilang gitu. Terus gue bilang, nggak apa-apa, ini kayak pendakian-pendakian sebelumnya aja, gue bilang gitu kan. Nah gue sambil jalan dari rumah itu bang, gue sambil mikir. Pas malam packing, hati gue tuh nggak enak. Dan pas pagi gue ditujukan dengan hal seperti ini gitu. Anak gue yang tiba-tiba nyamperin gue, terus istri gue yang sedih gue mau berangkat gitu. Oke, akhirnya singkat cerita kita berangkat nih bang. Waktu itu gue pakai elf karena waktu itu gue pendakian ini 9 orang. Gue berangkat, karena gue begadang malamnya gue tidur di mobil itu. Tiba-tiba gue kebangun kan, pas mau masuk tol itu gue bangun. Nah di situ teman gue bilang, lagi ngobrol lah dia gitu. Ya kan gue mau tahu gitu apa yang diobrolin. Ngobrolin apa sih? Itu tadi ketilang. Wah ketilang, mobilnya ketilang nih bang. Gue langsung mikir lagi nih, ada apa ya? Kok kayak ada yang janggal nih gitu. Ya udahlah, mungkin ini kesalahan supir gitu kan. Oke, pas begitu masuk tol, kita berhenti di rest area berapa ya, gue lupa pada saat itu karena kan gue tidur. Nah pas lanjut berangkat dari rest area bang, gue kebangun karena anak-anak yang di mobil ini pada teriak-teriak bang. Gue bangun, ada apaan sih? Keril jatuh. Gue nengok ke belakang, keril gue pada jatuh bang di tol. Jadi tiba-tiba nih mobil elf nih kebuka bagasi belakangnya. Oh jadi keril lu sempet ditaruh bagasi belakang nih? Iya, semua carrier ditaruh di belakang nih. Nah begitu di tol, posisinya di jalur cepat lagi, kebuka, jatuh semua. Maur berarti ya? Itu 2 carrier bang, abis. Gitu. Pas carrier jatuh itu bang, gue nggak mikir langsung, wah carrier gue. Tapi di situ gue mikir, kok ada kejadian begini lagi gitu. Dan yang gue aneh itu, kok bisa kebuka bagasi belakang, sementara dikunci bang, gitu. Udah anak-anak pada nyelamatin carrier lah segala macam. Akhirnya 2 carrier itu rusak. Dan gue berangkat dari base camp gue itu jam 9 pagi. Gue sampai di base camp Ceto itu jam 1 malam bang. Gila, jaraknya sampai berapa jam tuh? 12 jam lebih ya? Gue juga bingung pada saat itu. Sampai akhirnya si driver ini tuh buka map. Ya dia ini kan notabene yang memang suka nganter pendaki lah gitu. Kok bisa sampai kayak gitu kan. Nah akhirnya kita sampai di base camp Ceto itu jam 1 malam. Dingin banget ya pada saat itu. Gue saking gak kuatnya gue langsung masuk ke base camp, langsung ganti baju. Gue nggak pakai ngumpul sama anak-anak lagi lah, gue langsung istirahat pada saat itu. Dan akhirnya tibalah besok pendakian nih bang. Itu sekitar jam 6 kita briefing lah segala macam, sarapan. Dan akhirnya pas jam 8 pagi kita mulai trekking nih. Nah pada saat trekking itu, karena jalur ini baru dibuka, baru hari pertama dibuka bang. Nanyalah gue nih sama orang base camp,
udah ada berapa pendaki, baru ada 4 rombongan gitu, 4 rombongan sama rombongan gua ini 4 gitu kan. Dan kebetulan pada saat gua naik ini masih bulan Suro bang. Wah, gokil tuh kalau kita bahas tentang bulan Suro di adat Jawa tuh kayak gimana ya? Kental banget ya. Kental banget. Nah akhirnya dari 9 orang ini gue jalan paling belakang sama kawan gue namanya Dani gitu. Gue jalan di belakang berdua sama Dani, dan Dani ini notabene ini kalau gue bilang senior lah di pendakian gitu kan. Akhirnya gue jalan nih sama Dani di belakang, dan sampai di Candi Kete gue berhenti nih sama Dani. Biasalah pada saat itu gue bikin video segala macam, dan gue kepisah jauh nih sama rombongan. Akhirnya setelah sekitar setengah jam gue di Candi Kete, gue lanjut lagi jalan. Yang gue aneh, gue nyasar bang. Nyasar setelah Candi Kete. Sementara si Dani ini kan udah berapa kali lah dia naik ke Lawu ya. Gue ngikutin Dani nih, gue jalan kok ini lama-lama jalur kayaknya aneh nih, gue bilang bang, ini bener jalurnya? Dia malah nanya balik sama gue, bang, tahu nih bang, gue juga bingung, bener nggak sih kesini? Wah gimana nih, gue bilang, balik lagi lumayan nih, gue bilang. Ya udah, akhirnya gue bilang gini bang, ya udah kita ikutin nih bang jalur, kalau emang ini jalur ya gitu. Kalau misalkan jalur ini makin rapet, kita balik lagi deh gitu. Akhirnya gue jalan nih bang, gue ngelewatin apa namanya semak-semak gitu kan ya. Makin lama tuh makin rapet dan akhirnya ketutup. Nah di situ gue berhenti, bang gimana nih? Ini masa iya baru sampai sini kita udah nyasar bang, gue bilang gitu kan. Balik lagi apa nih, gue bilang gitu. Tapi lumayan nih, balik lagi PR juga kan. Nah di saat gue lagi diskusi sama si Dani ini, ngomongin gimana enaknya gitu kan, gue ngelihat di atas nih bang ada terpal. Gue bilang, bang itu di atas ada terpal, jangan-jangan warung, gue bilang gitu kan. Oh iya itu mungkin warung yang di inian tuh, kata dia apa, Pancuran 7. Nah ya udah gini aja deh bang, gimana caranya kita naik nih sampai ke sana. Akhirnya gue jalan buka-buka apa namanya batang pohon gitu. Nah gue ketemu jalur setapak tuh, tangga bang. Ketemu jalur setapak itu tangga, udah ada apa namanya ubin keramiknya gitu sih. Gue jalan dan gue tembusnya di belakang warung itu. Bener warung berarti ya? Bener warung, tapi warung ini tutup. Warungnya tutup, dan di situ anak-anak gue pada di situ semua, nggak taunya pada nungguin gue nih. Nah akhirnya gue bilang, kok masih pada di sini? Iya gue nyariin lu pada berdua lama banget, gue bilang gitu. Iya gue tadi nyasar, gue bilang gitu. Nah akhirnya begitu gue nyampe di situ, anak-anak pada jalan nih bang. Berarti 7 orang nih, 7 orang jalan. Nah gue sama si Dani ini sempat istirahat dulu lah di situ kan. Di situ ada kayak balai ya, ada balai gitu kan. Gue duduk lah sama si Dani di situ. Nah pada saat itu gue mules banget tuh perut gue. Gue bilang, kok tumben nih gue masih jam segini udah mules gitu kan. Nah si Dani ini ke toilet nih bang, kan ada toilet tuh di Pancuran 7 itu. Dia ke toilet, balik dari toilet, gue mau ke toilet juga, cuma perasaan gue nggak enak bang. Akhirnya gue nanya sama Dani gini, bang toiletnya enak nggak? Gue bilang gitu. Enak bang, tapi yang tengah ya, kata dia. Oh ya udah oke. Nah akhirnya gue ke toilet nih bang. Toilet itu kalau nggak salah ada 3 nih. Nah gue masuk ke yang tengah. Cuma pas gue masuk ke toilet itu perasaan gue bener-bener nggak enak banget pada saat itu. Sampai akhirnya gue pup lah ya di situ ya. Pintunya gue nggak tutup. Lu blak ini? Gue blak. Karena saking nggak enaknya perasaan gue pada saat itu bang. Nah cuma sampai gue tuh ngelihat teman gue duduk di balai, gue pup di sini, gue ngelihat gitu. Saking khawatirnya gue sama perasaan gue pada saat itu kan. Akhirnya gue tutup lah separuh nih bang. Karena gue yakin juga emang nggak ada pendaki juga sih kan. Emang sepi juga kan pada saat itu. Nah begitu pintu gue tutup setengah, gue udah mulai selesai pup nih, gue mau bilas lah gitu kan. Begitu gue mau bilas, nggak sengaja gue nengok bang begini ke atas.
itu ada tangan bang begini nih. Dari atas apa namanya ada lubang kayak model plafon gitu ya. Itu muncul begini. Itu jarinya 3. Tangannya hitam berbulu semua tuh. Gue beres-beres, gue bilas, saking paniknya gue lari, marahin si Dani. Nggak taunya Dani di balai itu tidur. Gue bangunin, bang, bangun bang. Ah iya bang, bangun, jalan lagi yuk, gue bilang gitu. Tadi dulu bang, lu kenapa sih bang? Kok lu perasaan dari tadi jalan tuh, gue liat lemas banget gitu. Dia bilang, nggak tahu nih bang, gue juga tumben nih, lagi nggak enak banget kayaknya. Gimana ya, fisiknya tuh nggak kayak biasanya gitu loh bang. Yeah. Akhirnya ya udahlah, gue kasih kesempatan dia tidur dulu nih, sekitar 10 sampai 15 menit lah pada saat itu. Karena gue abis ngelihat tangan di toilet itu bang, gue di balai tuh gue merhatiin tuh toilet itu dari luar gitu kan. Apa ya tadi ya, penasaran gue pada saat itu. Tapi ya gue nggak ngomong bohong sih, rasa takut itu udah pasti gitu kan. Nah akhirnya karena gue makin lama makin nggak enak nih suasana, ya udahlah akhirnya gue paksa si Dani ini melanjutkan perjalanan. Nah gue baru tahu kenapa pada saat itu pendakian gue ini bulan Suro, karena di Pancuran 7 itu masih banyak kembang nih bang. Kembang ya mungkin bekas ritual lah gitu ya. Dan masih ada payung-payung yang emas itu. Nah akhirnya gue lanjut nih bang jalan. Gue lanjut jalan menuju ke pos 1. Dan sampai di pos 1 itu gue nggak lama sih, ya paling cuma 15 menit lah gue ngerokok sebatang di situ sama si Dani. Karena kondisi anak-anak ini udah terlalu jauh gitu. Karena gue ini rencananya malam pertama itu ngecamp di Gupak Menjangan. Jadi gue ngejar waktu bang. Gue jalan menuju ke pos 2. Gue lihat kondisi fisiknya Dani ini kok makin lama makin ngedrop gitu ya. Gue lihat mukanya tuh udah mulai agak pucat gitu. Bang, lu kenapa sih bang? Dia bawa double ini, bawa depek di depan ini. Nah akhirnya, bang udah depeknya sini gue yang bawa deh, gue bilang gitu. Udah bang nggak apa-apa kata dia. Akhirnya pas sebelum pos 2 itu, karena gue ngeliat kondisinya dia makin lama makin ngedrop, ya udah bang, akhirnya gue paksa bang. Dan dia pun menyerahkan depeknya ke gue. Nah sesampainya di pos 2, karena gue ngejar waktu sama apa ya, kondisi juga sepi, akhirnya gue ngelanjutin ke pos 3 nih. Di pos 2 ini gue nggak lama, bahkan gue nggak ngapa-ngapain lah. Di pos 2 itu gue nggak ngapa-ngapain. Nah akhirnya gue ngelanjutin ke pos 3 nih. Perjalanan gue menuju ke pos 3 ternyata itu sudah sore banget bang. Yang estimasi gue mau camp di malam pertama di Gupak Menjangan, karena gue ngeliat estimasi waktu itu udah sekitar jam 4:30 lah gue sebelum pos 3 itu. Nah akhirnya di situ gue ngontek ke anak-anak nih bang di depan pakai HT kan. Gue tanya, Nana monitor nak, gue bilang gitu. Nah dia akhirnya monitor balik, iya Ndra masuk, posisi di mana, gue bilang. Baru jalan nih dari pos 3, nggak jauh. Akhirnya di situ gue putusin bang, udah ngecamp di pos 3 aja karena udah mau malam nih, gue bilang gitu. Nah, udah akhirnya mereka mundur lagi nih ke pos 3. Setelah gue kontak anak-anak di situ, gue sempat break nih sama si Dani itu, karena kan ya udahlah udah aman lah, kita udah ngontak anak-anak gitu kan. Pas gue ngebreak sama si Dani itu, suara gamelan bunyi, kedengeran banget gitu bang. Gue sama si Dani ini main lihat-lihatan, lu denger bang? Iya bang. Ya udah bang, biarin aja. Jam berapa ini bang? Gue buka HP gue bang pada saat itu, udah jam 5:30 bang. Yaudah lanjut deh. Maghrib ya? Mau maghrib bang. Akhirnya lanjut nih bang, gue ke pos 3. Nah di situ di pos 3 ini si Dani sempat kesel lah sama anak-anak gitu. Mereka ini udah dikasih tahu kita ngecamp di pos 3, kenapa nggak mendirikan tenda gitu loh. Nah akhirnya begitu kita datang, tenda ini belum berdiri gitu kan. Nah di situ Dani sempat kesel lah sama anak-anak gitu, terutama sama si Nana gitu. Nana ini kan timnya si Dani. Nah Nana ini coba buat bantuin Dani nih. Akhirnya dia dibentak lah sama si Dani, udah lu gak usah bantuin gua, lu mending masak air sana gitu. Nah akhirnya
dia bikin dapur darurat nih bang, di sebelah kanan jalur. Pas si Nana bikin dapur darurat di masak air, itu dia dengar ada suara di telinganya dia. Akhirnya di situ ada encing gua bang, namanya Bidin ya. Dan encing gua ini memang dia paham lah sama hal-hal yang mistis ya gitu, dia ngerti. Encing gua ini nyamperin si Nana, kenapa nak? Dia cerita lah, si Nana ini ke encing gua ini cerita. Tadi ada, gue dengar suara kayak ada suara lewat di samping kuping gua cing, dia bilang gitu. Nah encing gua cuma bilang, ya udah ntar si Indra juga kesini bentar lagi, dia bilang gitu. Nah, abis dia ngomong begitu, gue datang bang. Nah, encing gue ini cuma bilang, tuh si Indra udah datang. Gue kaget dong. Kenapa cing, emang ada apaan? Itu tuh si Nana, tanya aja sendiri, dia bilang gitu. Gue tanya, emang kenapa nak? Dia ceritain lagi lah, tadi ada suara lewat di telinga gue, dia bilang gitu. Gue bilang, ya udah itu mungkin suara angin kali, gue bilang gitu kan. Gue coba buat bangun motivasi lah. Nah, akhirnya malam itu kita ngumpul semua tuh di tenda di dapur darurat itulah. Kita masak, makan segala macam. Dan begitu udah mulai malam, kita balik nih bang ke tenda. Jadi tenda gua ini di pos 3 ini kan ada warung ya. Iya. Nah tenda gua di depan warung dan samping tenda gua ini tenda Nana dan tenda encing gua ini misah bang di bawah sendiri. Karena nggak dapat space. Nggak dapat space, dia di bawah nih sendiri. Nah begitu kita masuk ke dalam tenda, si Nana ini main nih ke tenda gue bang, main. Dia nanya-nanya lah masalah yang tadi dia dengar suara di telinganya itu. Dia nanya ke gue, Ndra, sebenarnya suara apaan sih tadi? Nanya kayak gitu. Nah, si Nana ini posisinya duduk di tenda gue itu di pintu tenda bang. Jadi gue kan menghadap keluar dong, gue ngelihat suasana di luar lah pada saat itu. Pas si Nana ini nanya ke gue, kita ngobrol segala macam, itu yang diomongin sama si Nana itu ada di belakangnya dia bang, persis mukanya ini tuh nggak ada, kalau gue bilang pada saat itu ya nggak ada daging, jadi antara tulang sama kulit. Ini kempot ke dalam, tua banget pokoknya, dan rambutnya itu panjang tapi jarang-jarang. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah, di situ gue bilang, nah udah deh jangan ngomongin kayak begitu deh. Gue bilang, lu balik ke tenda. Dia nanya sama gue, kenapa sih Indra? Udah lu balik ke tenda. Akhirnya si Nana ini balik ke tenda, gue tutup bang tenda gue. Di situ gue berpikir, wah apes nih gue ngeliat begituan lagi nih. Tadi gue di toilet ngeliat tangan, sekarang di pos 3 gue ngeliat kayak begituan. Gue sempat nggak bisa tidur bang, karena gue mikir, wah gue apes nih, nah teror nih gue nih. Itu udah muncul tuh pikiran gue yang aneh-aneh, sampai akhirnya gue nyetel murotal. Gue setel murotal, gue taruh di samping gue, akhirnya gue bisa tidur tuh bang. Gue bisa tidur. Dan akhirnya gue ketemu pagi nih. Begitu ketemu pagi, anak-anak udah pada masak, tinggal gue doang belum makan bang. Gue bangun siangan. Oke, nah akhirnya begitu gue makan, gue kelar makan, anak-anak udah pada kelar packing, baru gue packing. Dia pada jalan lagi nih bang, yang 7 orang ini. Tinggallah gue sama si Dani lagi nih berdua. Akhirnya gue jalan lagi nih sama Dani. Ketinggalan lagi lah sama anak-anak jauh. Nah itu dari pos 3 gue ngelanjutin perjalanan sekitar jam 10 lewat lah. Jam 10 lewat gue jalan sama Dani. Nah pas yang tanjakan, ya pokoknya kalau dilihat dari bawah tuh curam banget ya, abis pos 3 itu. Di situ lambat banget emang gue sama Dani, itu gue jalan lambat banget. Ya mungkin karena bawaan juga ya, bawaan barang. Dan akhirnya gue ngebreak bang di situ. Gue ngebreak nih sama Dani di sebelah kiri jalur ya, gue ngebreak. Nah pas gue ngebreak itu, gue duduk di sini, samping gue Dani, dia tiduran. Dia pulas nih bang, tidur. Begitu dia tiduran, dia dengar
dengar suara nih di telinganya dia. Dani. Langsung bangun bang dia. Astagfirullahaladzim. Gue kaget dong. Lu kenapa bang? Bang ada yang manggil-manggil gue. Apaan sih? Gue bilang gitu. Lu mimpi kali? Gue bilang gitu. Lu ketiduran lu? Enggak bang, ini mah serius. Jelas banget suaranya. Gue tanya, emang gimana bang manggilnya? Dani, kayak gitu. Gue langsung, ya udah bang, mendingan kita nggak usah lama-lama deh. Gue bilang gitu. Ya udah yuk cabut. Tapi gue mau buang air kecil dulu. Ya udah. Dia buang air kecil, nggak lama kita lanjut jalan nih bang. Lanjut jalan menuju ke pos 4 nih. Nah, sebelum pos 4 itu gue sekitar jam 1 gue sebelum pos 4 gue sempat sholat zuhur dulu. Dan akhirnya gue sampai di pos 4 itu sekitar jam 2:30 bang. Sekitar jam 2:30 gue nyampe, anak-anak udah nggak ada nih. Jadi justru malah gue ditinggalin makanan. Jadi anak-anak pada masak nih di pos 4. Karena gue belum nyampe-nyampe, akhirnya gue dibungkusin makanan. Ditaruh lah di situ. Gue sempat makan dulu sama Dani lah di situ. Gue sempat makan segala macam. Akhirnya gue lanjut lagi nih jalan menuju ke Bulak Peperangan kan. Gue lanjut jalan dan akhirnya gue sampai di Bulak Peperangan itu sekitar jam 5-an, menjelang 5:30 lah, karena cuaca udah mulai turun kabut segala macam gitu. Nah akhirnya gue sampai di Bulak Peperangan itu selama dari pos 4 sampai Bulak Peperangan gue monitor anak-anak tuh nggak ada yang nyaut bang. Sampai akhirnya gue kesel nih, anak-anak bawa hati buat apaan sih gitu. Gue kontak nggak ada yang nyaut. Nah setelah lewat Bulak Peperangan kita menuju ke Gupak Menjangan nih bang. Sebelum Gupak Menjangan itu gue sempat bikin video lah sama si Dani ini. Gue sempat bikin video. Nah nggak taunya salah satu teman gue, Diki, dia turun nih bang jemput. Karena kondisi kita lama nih, udah mau malam belum nyampe-nyampe nih. Dia datang, kita ketemulah di pertengahan tuh setelah Bulak Peperangan. Kok lama banget sih di kontak-kontak nggak ada yang jawab? Gue balikin bang akhirnya. Justru gue malah ngontek lu pada nggak ada yang jawab. Wah, gue sama si Nana tuh ngontekin lu Ndra, kata dia. Nggak ada jawaban. Ya sama, gue juga ngontek nggak ada jawaban. Ya mungkin karena frekuensi kali ya bang, nggak nyampe pada saat itu. Gue mikir logisnya aja lah. Nah akhirnya pas gue bikin video segala macam di situ gelap nih bang. Yang tadinya cerah, terus tiba-tiba langsung gelap. Suara burung tuh mulai bunyi, cerit 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 gitu kan. Nah akhirnya ya udah nih kita ngecamp di Gupak Menjangan. Tapi gue bukan di camp areanya bang, tapi di pohon-pohon pinus. Jadi gue menyendiri lah ngecampnya pada saat itu. Nah gue sampai di tempat ngecamp, gue bikin tenda. Si Nana ini masak segala macam. Nah si Dani ini nyari kayu bang buat bikin perapian. Ya sama encing gue nih. Begitu pas dia nyari kayu buat bakar ini, dia mau nebas salah satu batang pohon gitu kan. Pas dia mau tebas itu, dia bilang sama gue, dia cerita pada saat itu bang, pas dia mau tebas itu nggak taunya di atas batang itu ada yang duduk, dan akhirnya nggak jadi ditebas sama dia, kabur dua-duanya gitu. Ya udah akhirnya singkat cerita, karena malam itu gue nggak ada yang keluar, dingin banget, asli dingin banget pada saat itu bang. Dan akhirnya ketemu pagi, anak-anak udah pada jalan, tinggal gue doang nih bang di tenda sendiri. Tinggal gue doang, gue belum bangun. Ada teman gue namanya Wahyu, Mas Wahyu, dia nungguin gue. Karena dia udah nggak sabar nih nungguin gue nggak bangun-bangun, akhirnya, Dra, mau samit nggak? Dia bilang gitu. Iya mas, anak-anak mana? Gue tanya. Udah pada jalan. Oh udah pada jalan. Udah akhirnya gue nyusul nih sama Mas Wahyu menuju ke warung Boyem, karena kan kita planningnya makan di sana gitu kan. Jadi kita pagi udah nggak sarapan di tenda. Nah gue jalan nih, gue ketemu lagi bang sama si Dani sebelum Pasar Dieng, dia lagi tiduran. Pas gue ngeliat dari jauh, si Dani lagi tiduran. Tahu nih tiduran mulu. Gue cerita sama si Wahyu ini, nggak tahu mas, gue dari kemarin jalan sama dia nih. Ini orang tumben tidur mulu di jalur, gue bilang gitu. Begadang enggak, gue bilang.
Ya udah, akhirnya begitu ketemu kita ajak jalan bareng lah bang, jalan bareng. Nah ketemulah kita di warung Mbok Iem nih, kita sarapan segala macam. Nah pas di warung Mbok Iem itu setelah kita sarapan 6 orang itu naik ke Hargo Dumilah. Nah gue bertiga sama encing gue ini terus sama Diki, gue explore ke pendopo bang, belakang warung Mbok Iem. Karena waktu itu kan gue buat bikin konten pada saat itu bang. Begitu gue explore nih belakang Mbok Iem itu banyak tikar-tikar pandan ya, mungkin bekas peziarah lah gitu ya, banyak tikar pandan. Gue sempat kelilingin tuh bang pendopo itu, kan sampingnya itu ada kamar mandi tuh ya, ada kamar mandi terus atasnya ada toren gitu. Gue jalan ke situ ke samping, wah kamar mandi nih. Gue balik lagi ke depan, ke pintu depan pendoponya itu. Nah pas di depan pintu pendoponya itu bang, gue tuh ngelihat kepala apa ya, kayak model barong leak yang ada taringnya, gitu kan, rambutnya panjang banget gitu. Gue bilang, Mas, kita mau explore mana lagi nih, mendingan cabut yuk, gue bilang gitu. Nah setelah dari pendopo itu kita lanjut ke Hargo Dalam nih bang. Ya tujuan kita sih bukan ke explore sih di Hargo Dalam ini, lebih ke mungkin ziarah lah pada saat itu ya gitu. Gue bertiga nih jalan nih ke Hargo Dalam. Nah di Hargo Dalam itu pertama masuk encing gue nih Bidin, masuk naiklah ke atas gitu kan. Nah terus Diki naik, nah gue belakangan nih bang. Gue belakangan, gue naik tangga gitu kan. Pas gue naik tangga, gue lihat di sebelah kiri ada tulisan kan, dilarang tidur di sini gitu. Di dekat tulisan itu ada sosok nggak pakai baju, pakai kain gitu bang, lagi begini ngeliatin. Perempuan atau cowok? Laki bang, badannya gede. Nah di situ gue ya mungkin karena encing gue kan di situ ya bisa dibilang ziarah lah, dia ngirim doa lah di situ, tawasul segala macam di situ. Ya gue mikir ya udah, orang tujuan kita baik kok gitu. Ya mungkin kalau misalnya gue ditampakin sosok seperti ini ya mungkin karena tujuan gue baik mungkin pada saat itu ya, gue berpikirnya gitu. Udah akhirnya setelah berdoa lah di situ, berdoa, kirim doa segala macam. Nah gue mau lanjut nyusul anak-anak nih bang ke Hargo Dumilah. Pas gue mau nyusul ke Hargo Dumilah, Cing Bidin ini dia nggak mau ikut. Ya gue entah kenapa ya, mungkin firasat dia atau gimana gitu ya. Sampai gue paksa pun gue malah diomelin sama dia. Kalau Cing bilang nggak mau ya udah nggak mau, dia bilang gitu. Karena dia bilang kalau hati Cing bilang Cing nggak mau naik ke atas ya udah nggak mau gitu. Ya udah akhirnya gue suruh tunggu di warung Mbok Iem bang. Gue kasih HT gue nih Cing pegang HT. Nanti kan di atas ada HT nih anak-anak nih, kalau ada apa-apa kontak aja, gue bilang gitu. Akhirnya gue naik ke Hargo Dumilah, dia nunggu di warung Mbok Iem tuh bang. Nah di puncak Hargo Dumilah itu gue sempat lama lah, karena kita ngopi dulu di atas segala macam. Terus teman gue juga bikin video-video juga kayak gitu kan. Gue kontak nih karena gue kan khawatir nih sama encing gue. Encing gue ini belum pernah bang naik ke gunung itu, belum. Dan baru pertama kali nih? Iya, ke Lawu ini baru pertama kali gitu. Dan masalah jalur ya mungkin ya gue juga mungkin kurang paham gitu. Dan dia apalagi dia yang baru pertama gitu kan. Gue mikir situ, akhirnya gue kontak nih, Cing monitor, nggak ada jawaban, nggak masuk. Cing monitor Cing, nggak ada jawaban. Gue mulai khawatir nih, takutnya ada apa-apa doang, karena pada saat itu sepi bang, sepi banget, pendaki itu sepi. Akhirnya kita turun nih bang. Begitu turun gue ke warung Mbok Iem, nggak ada encing gue ini. Kemana? Gue nggak tahu ya, pada saat gue di situ gue nggak tahu dia kemana. Dan di situ gue sempat encing gue kemana nih, gue kontak nggak ada. Terus gimana nih mas, gue sama Diki pada saat itu jalan, ya udah mau langsung balik ke tenda, tapi kita punya planning ini dulu nih mas, explore Pasar Dieng, gue bilang gitu kan. Ya udah sekalian lewat aja, kita explore aja sebentar. Ya udah. Nah gue explore Pasar Dieng tuh bang sama si Diki ini berdua. Oh
sama Mas Wahyu dia ikut. Nah waktu pas explore pasar Dieng itu, gue bilang sama Mas Wahyu, Mas tungguin di sini ya, di salah satu batu lah bang gitu. Tungguin di sini ya, saya mau masuk ke dalam nih, mau ke sana, takutnya gue nggak tahu jalan keluar. Mas Wahyu ini maksud gue buat tanda gitu loh bang, patokan kalau itu jalan keluarnya gitu. Nah begitu gue explore ke dalam itu, nah gue sama Diki nih ngelihat sosok yang ada di pendopo pada saat gue explore pagi-pagi itu. Ada di pasar Dieng itu? Pasar Dieng gitu. Dan akhirnya gue cabut balik. Begitu gue cabut balik, gue nyamperin Mas Wahyu. Kebetulan Mas Wahyu juga nungguin gue bang. Udah yuk cabut gitu kata Mas Wahyu. Udah yuk buruan, jangan lama-lama. Iya Mas, tadi lu sabar, kenapa sih, gue bilang gitu. Gue malah dimarahin bang sama Mas Wahyu. Lu gak tahu sih, dia bilang gitu. Gue tuh ditabok, dia bilang gitu. Siapa yang nabok lu, gue bilang gitu. Mendaki gue ditabok sama Bombo, tuh lu lihat kuping gue merah bang, dia kan pakai buff nih. Dikasih lihat buffnya dibuka merah. Emang lu lagi ngapain Mas, gue bilang. Gue duduk di sini di tempat yang tadi lu suruh tunggu. Gue duduk sambil ngeliat ke arah gue nih, gue jalan ke sana, dia sambil ngeliatin. Dari belakang itu blak di telinganya dia ini, iya. Dan dia sempat ngelihat ke belakang siapa yang nabok dia. Dia ngeliat embok-embok, dia bilang sih embok-embok ya. Ya kalau mungkin gue menafsirkannya mungkin nenek-nenek gitu kan. Ya udah, karena Mas Wahyu ini dulunya itu ini ya bang, dia juga ngerti lah sama hal-hal mistis karena dulunya itu dia memang suka berziarah juga gitu ke Ceto itu. Udah akhirnya gue turun nih dari pasar Dieng. Gue turun dari pasar Dieng, gue ke apa namanya, ke camp. Begitu sampai camp, pertama yang gue cariin itu encing gue. Gue tanya, Bidin kemana? Tuh ada dalam tenda. Akhirnya gue buka tenda. Cing lu kemana? Gue cariin di Mbok Iem gak ada. Dia keluar lah ngobrol. Encing tuh udah ngontek-ngontekin Indra monitor, tapi nggak ada jawaban, kata dia gitu. Justru malah ada masuk tuh frekuensi kalau nggak salah dari base camp, kata dia. Dari base camp di bawah, kata dia, rame lah orang ngobrol di HT, kata dia gitu. Nah encing gue ini bang, dia bilang sama gue di Gupak Menjangan itu, dia cerita sama gue, encing itu sempat khawatir mau balik lewat pasar Dieng tuh encing nggak bisa, kata dia gitu. Gue tanya bang, nggak bisa kenapa cing emang? Encing tuh 3 kali balik Ndra, kata dia. Mau masuk pasar Dieng nggak jadi, balik lagi ke Mbok Iem. Yang kedua mau ke situ lagi, nggak jadi lagi, balik lagi pasar Dieng. Gue tanya emang kenapa kok nggak jadi? Nggak tahu, hati encing nggak enak aja. Nah pas ketiga kali dia mau ke pasar Dieng itu, dari Hargo Dalam bang, dia ngelihat itu sekelibatan putih, seret masuk ke arah pasar Dieng. Dan dari situ baru dia jalan tuh. Jadi pas yang pertama dia ke situ mau lewat pasar Dieng, sama yang kedua dia tuh nggak ngeliat jalur. Satu, dia nggak ngeliat jalur. Ya pada saat itu gue mikirnya mungkin karena cuaca kabut atau gimana gitu kan ya. Cuma kan gue di atas nih, gue nggak tahu di bawah tuh kayak gimana. Dan yang pas ketiga itu, begitu dia ngeliat sekelibatan putih itu lewat, baru dia ngeliat ada jalur bang. Dan yang bikin gue masih bingungnya itu, dia ngelewatin jalur pasar Dieng itu, dia bilang sama gue itu nggak ada 5 menit dia keluar dari pasar Dieng. Ya mungkin gue berpikirnya pada saat itu, ya mungkin nih karena tadi nih dia ngirim doa nih gitu, pas di Hargo Dalam nih ziarah gitu kan. Nah pas di Gupak Menjangan itu, temen gue si Diki yang ikut explore sama gue bang, dimarahin sama si Nana. Gara-gara? Gue juga nggak ngerti nih. Jadi begitu si Diki nyamperin si Nana ini kan dia masak nih bang, si Nana kan buat makan sebelum turun nih. Diki nyamperin lah gitu, langsung dimarahin sama si Nana. Lo habis ngapain pasar Dieng? Dia bilang gitu. Nggak ngapa-ngapain kok, cuma keliling-keliling aja, kata Diki gitu kan. Dijawab lagi sama si Nana bang, bohong lu, dia bilang gitu. Ini kalau nggak lu Indra, dibilang begitu. Enggak nak, nggak ngapa-ngapain, cuma
ngambil video doang, dia bilang gitu. Akhirnya si Diki nyamperin ke gue, bang, Dra, gue dimarahin sama si Nana, diceritain lah, gue dibentak-bentak segala macam. Ya udahlah, biarin. Nah, begitu turun tuh ternyata yang bareng sama si Nana ini, bang, itu dia di pasar Dieng itu dia nyasar. Gue nggak tahu dia nyasar kemana. Yang bareng sama si Nana ini ya, dia cerita ke gue, dia nyasar terus dia ketemu petilasan. Tapi akhirnya sih dia bisa keluar dari pasar Dieng, cuma nggak tahu dia muter-muter kemana gitu. Dan akhirnya ketemu petilasan, barulah dia keluar, baru ke Gupak Menjangan. Gitu. Nah, setelah kita sarapan nih, makan ya. Setelah kita makan, prepare buat turun nih, bang. Kita packing, tenda udah kita lipet-lipetin segala macam. Kita mau briefing lah gitu. Kita mau briefing nih, kita mau turun, kita turun jam segini, kalau bisa nanti sampai sini jam segini. Biasalah kita briefing dulu. Pada saat briefing itu gue ngeliat tingkahnya si Nana ini udah beda nih, bang. Diem, nunduk gitu, yang biasanya dia ngomong ngoceh segala macam gitu kan ya, diem, nunduk, kayak udah nggak betah gitu loh di area itu. Dia kayak udah nggak betah. Nah, begitu pas kita briefing, nah encing gue ini ke belakang nih, bang, tiba-tiba ke belakang. Dia kan di samping gue diri. Kita mau mulai briefing, dia ke belakang. Gue pikir dia tuh mau kencing gitu kan. Oh, mau buang air kecil dulu kali ya gitu. Ya udah. Nah, nggak lama dia balik dari belakang, tiba-tiba dia bilang sama gue gini, Dra, sini deh, gue dipanggil. Kenapa, Cing? Badan gue langsung dipegang nih, bang, kayak orang netralisir gimana sih gitu. Badan gue dipegang, diusap. Gue nanya dong, ini kenapa, Cing? Gue bilang gitu. Enggak, udah, Indra diam aja. Nah, abis gue digituin, si Dani juga, bang, sama, diusap juga sama dia nih. Ya gue sama Dani bingung dong, kenapa sih, bang? Gue bilang gitu. Nggak tahu. Udah nggak usah diomongin sekarang, ntar aja Encing ceritain di base camp, dia bilang gitu kan. Tapi yang gue aneh, gue ngeliat Encing gue ini, bang, matanya tuh kayak orang abis nangis gitu ya, ngembeng matanya itu, dan ngomongnya juga terbata-bata saat itu sama gue. Ya udah, akhirnya setelah kita selesai briefing, kita nanya lah satu-satu, ada pertanyaan nggak gitu kan. Begitu kita nanya ke si Nana, nah ada pertanyaan nggak, jangan diem aja gituin. Dia cuma bilang, nggak ada, gue cuma pengen cepat-cepat turun dari sini. Dia cuma bilang gitu. Gue udah nggak betah di sini, dia bilang gitu. Wah, aneh juga nih dalam hati gue ngomong kayak gitu. Ya udah, akhirnya jalan nih, bang. Nah, ternyata encing gue ini udah tahu nih apa yang dialamin sama si Nana itu. Nah, akhirnya si Dani ini disuruh nge-backup si Nana. Jadi si Dani ini jalan duluan nih, bang, gitu. Dan akhirnya encing gue ini jalan sama gue di belakang, gitu. Sama Mas Wahyu bertiga, mereka jalan kan, turun tuh dari Gupak Menjangan gitu kan. Gue masih ngelihat mereka turun jalan. Begitu sampai di Bulak Peperangan, bang, gue dari belakang ngelihat kok si Nana jalan ke kanan nih, bang, jalan ke kanan terus diikutin sama si Dani. Si Dani nih ngikutin. Nah, di arah ke kanan itu ada pendaki nih, bang, kalau nggak salah 3 orang deh. Dia lagi duduk lah, lagi duduk istirahat gitu. Disamperin ternyata sama si Nana ini, bang. Nana cuma bilang sama pendaki yang lagi istirahat ini, Mas, ngambil airnya di mana? Dia bilang gitu. Di pos 3, mbak, kan mata airnya di pos 3, kata dia gitu kan. Akhirnya si Nana cuma bilang gini, kok nggak ngambil air di sini, Mas? Ini air banyak loh. Jadi si Nana ini ngelihat Bulak Peperangan tuh kayak Ranu Kumbolo gitu. Wah. Di situ si Dani mulai aneh nih ngeliat si Nana ini. Akhirnya ditarik lah, lu apaan sih, udah yuk cabut, bikin malu aja lu gituin. Ditarik lah sama si Dani nih, diajak ke rombongan lagi. Begitu si Nana gabung sama rombongan, ngedumel lah si Nana ini, gue gedek banget sama si Indra, dia bilang gitu. Pokoknya kalau ada si Indra rasanya pengen gue, ya pokoknya pengen dihabisin aja dah gue, bang, gitu. Ngoceh ke anak-anak gitu. Nah, akhirnya gue datang nih, bang. Gue datang sama encing gue nih bertiga sama Mas Wahyu. Begitu gue mau nyampe ke anak-anak, encing gue nahan nih. Dia bilang, Dra, sini aja, tunggu sini. Dia bilang, kenapa, Cing? Udah, tunggu sini aja.
Begitu encing gue bilang gue suruh tunggu di sini, gue liat Nana tuh yang dia tuh gimana ya, muter nih bang ke arah teman gue, jadi kayak orang ngumpet di belakang teman gue gitu. Gimana sih gitu. Si Nana kenapa tuh dalam hati gue, udah Ndra nggak usah di iniin, nggak usah diliatin, kata encing gue gitu. Akhirnya mereka lanjut jalan nih bang, mereka lanjut jalan, gue masih ditahan nih sama encing gue, ntar dulu Ndra, jangan jalan dulu, tungguin pada jauh dulu aja. Akhirnya mereka udah mulai agak jauh, gue mulai jalan nih bang bertiga. Gue mulai jalan bertiga. Nah rombongan yang di depan, si Dani ini sama si Diki itu narik si Nana bang. Jadi pas bulak peperangan itu kan kalau turun kita melipir ke kiri tuh, turun. Nah ini si Nana pengen lurus, bablas. Jadi yang dilihat sama Nana itu jalur tuh lurus. Nah begitu si Nana mau lurus itu ditariklah sama si Dani, lu mau kemana lu gitu. Kalau nggak ditarik ya gue nggak tahu ya, mungkin jatuh ke bawah gitu kan. Nah akhirnya pas mulai kejadian dari di bulak peperangan dia aneh, pas mau turun dari bulak peperangan juga aneh. Akhirnya di backup lah sama si Diki dan si Dani nih, di backup gitu. Diki di depannya, di belakangnya Nana si Dani gitu kan. Nah ini gue udah nggak ketemu lagi nih bang sama mereka nih, jadi gue tinggal bertiga doang nih. Gue bertiga, gue jalan setelah ngelewatin bulak peperangan, gue turun menuju ke pos 4 nih bang. Pas menuju ke pos 4, kaki gue udah mulai sakit nih bang. Kaki gue udah mulai sakit yang sebelah kiri, dan akhirnya gue ngebreak di situ. Dan Mas Wahyu sempat nawarin, Ndra mau tukeran keril nggak? Dia bilang gitu. Gue bilang nggak usah lah mas, bebannya sama aja, punya lu juga banyak, gue bilang gitu. Ya udah. Nah akhirnya gue jalan nih bang, jalan pelan karena kaki gue ini udah perih banget ya. Pada saat itu gue udah perih banget. Dan akhirnya gue sampai di pos 4 itu maghrib, mungkin jam 6 lewat 10 menit lah gitu. Nah di situ banyak anak-anak pendaki lain itu lagi pada ngebreak di situ, dan ada yang bikin tenda bang. Bikin tendanya itu di depan shelter yang ada tempat dupanya itu bang. Nah Mas Wahyu ini kan sempat sholat maghrib nih dalam shelter. Karena Mas Wahyu ini ngerti lah ya, dulunya ini peziarah lah, bisa dibilang peziarah dulu di Lau itu. Dia bilang lah ke pendaki yang bikin tenda di depan ini, kebetulan yang bikin tenda ini cewek-cewek bang, tenda cewek mungkin ya gitu ya. Dia bilang, Mbak, tendanya jangan di sini, kalau bisa di atas aja tuh, di situ. Dia cuma malah ketawa-ketawa, bercanda lah kayak gitu. Nah akhirnya yang gue sama encing gue ini ada di depan shelter di seberang jalur. Si Wahyu ini nyamperin, kenapa mas? Gue tanya, itu susah banget anak-anak dibilang bikin tenda jangan di situ. Ya udahlah mas, biarin aja. Ya udah, akhirnya gue turun nih bang dari pos 4. Nggak jauh lah dari pos 4 itu, gue sekitar 20 menit lah gue dari pos 4. Suara jeritan bang di pos 4, perempuan. Iya. Oke. Gue langsung tuh bertiga liat-liatan, kayaknya kesurupan nih. Ya udahlah biarin, tadi udah tak bilangin gitu kan, dia ngomong Jawa itu mendok gitu bang. Ya udah biarin lah, udah tak bilangin tadi jangan bikin tenda di situ, ngeyel gitu. Ya udahlah, masa kita juga mau naik lagi mas ke atas, kaki gue juga kayak gini, gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue lanjut nih bang. Gue lanjut jalan. Nah nggak jauh dari tempat gue berhenti itu, gue ketemu sama rombongan gue. Ternyata dia lagi ngebreak bang di situ. Dan lagi-lagi pada saat ngebreak itu si Diki bilang sama gue, Ndra, si Nana ada masalah apa sih sama lu? Dia bilang gitu. Nggak ada apa-apa mas, emang kenapa sih? Dari tadi di jalan ngedumel mulu, gue gedek banget sama si Indra, gue sebel banget sama si Indra. Emang kenapa? Gue bilang gitu. Tapi kalau gue datang biasa aja, nggak ngomong apa-apa, gue bilang gitu. Yang ada malah dia setiap gue datang tuh jadi dia kayak langsung ke belakang teman gue gitu loh, kayak menghindar gitu. Nah akhirnya begitu gue sampai, mereka jalan nih bang, rombongan jalan. Karena gue bertiga baru nyampe, gue ngebreak dulu lah di situ. Gue ngebreak paling cuma sekitar 10 menit lah, 10-15 menit gue ngebreak di situ. Gue lanjut jalan nih bang. Gue lanjut jalan menuju ke pos 3. Pas gue jalan,
gue jatuh nih bang, jatuh, gue kegelincir gitu kan. Nah akhirnya di situ gue berhenti lagi. Itu padahal gue nggak jauh dari tempat gue ngebreak yang pertama tuh, paling 5 menit lah, gue baru jalan sebentar kok. Gue jatuh di situ, gue kegelincir. Udah di situ gue langsung sempat ngeblank tuh bang. Gue sempat ngeblank, terus Mas Wahyu yang tiba-tiba kaki gue tuh langsung dibungkus pakai perban gitu, pakai kain dibungkus. Nggak tahu kenapa di situ gue keluar air mata pas dia ngebungkus kaki gue itu, dan gue tutupin muka gue pakai buff. Gue nangis bang pada saat itu. Gue nangis itu karena gue apa ya, gue inget sama anak istri gue bang. Pas gue mau berangkat, yang anak gue bilang, papa jangan lupa pulang lagi ya, dia bilang gitu. Sama istri gue yang bilang, kok kamu mau pergi, kok aku kangen. Pas malamnya itu bang, gue tuh sempat WA bini gue kasih email sama password akun YouTube gue. Gue tanpa gue sadari ya pada saat itu, yang ada di pikiran gue, pendakian gue kenapa ya, gue takut ada apa-apa nih sama gue gitu bang. Akhirnya gue kirim lah email sama password itu ke bini gue kan. Bini gue cuma nanya, ini email apa, udah kamu pegang aja. Dan pas pagi-paginya itu ya dia bilang itu, dia sedih pas gue mau berangkat. Dan pada saat kejadian itu gue inget banget sama gimana bayangan gue pada saat gue mau berangkat, anak gue tiba-tiba meluk gue. Terus istri gue yang langsung ngomong kayak gitu. Gue nangis bang. Dan di situ gue pasrah, pada saat itu gue pasrah. Gue cuma bilang sama Cing gue pada saat itu, udah Cing, tinggalin Indra aja sendiri di sini, gue bilang gitu. Udah yang lain pada turun, gue bilang gitu. Dan di situ Cing gue cuma bilang, nggak ada Indra, nggak ada yang tinggal di sini, semuanya turun, semua turun, nggak ada yang di sini. Udah tinggalin gue di sini sendiri, gue udah nggak kuat, gue bilang gitu. Gue megang hati kok, ntar kalau udah sampai bawah baru deh, kalau mau jemput lagi nggak apa-apa, minta bantuan di bawah. Gue pada saat itu gue mikir gue udah nggak bisa jalan lagi bang, udah nggak bisa turun, udah kacau dah pokoknya pikiran gue pada saat itu. Sempet lama gue di situ, akhirnya gue dikuatin lagi sama Cing gue, ayo Indra, anak gue kan namanya Nabila bang. Dia bilang, Nabila nungguin di rumah, dia bilang gitu. Jangan cuma kayak gini doang nyerah, ayo turun, semuanya turun, nggak ada yang tinggal di sini, nggak ada. Indra turun, semuanya turun. Udah akhirnya gue jalan bang. Dan di situ keril gue akhirnya dibawain bang sama Mas Wahyu itu, sama teman gue dibawain. Tanpa keril pun gue jalan, nggak jauh gue jalan jatuh, nggak jauh gue jalan gue jatuh. Bahkan gue jatuh tuh sampai hampir ke prosok ke bawah, dan kaki gue nyangkut di batang pohon. Mungkin kalau waktu itu nggak ada batang pohon ya bang ya, gue nggak tahu, mungkin udah ke kiri jalur itu tinggi banget sih, jurang lah gitu. Dan akhirnya udah yuk, gue terus disemangatin tuh. Jadi gue di backup nih sama anjing gue, dan teman gue yang satu ini bawain keril gue, di jalan duluan di depan gue sampai gue dibopong-bopong, ayo semangatin. Gue jalan sambil gue berpikir, ini kenapa ya, salah gue apa gitu, kok sampai segininya gue gitu. Dan gue sampai mengiyakan firasat gue pada saat itu, berarti firasat gue ini bener. Pas gue packing, firasat gue nggak enak tuh bener, berarti ada apa-apa sama pendakian gue. Nah akhirnya gue jalan pelan, sampailah gue di pos 3 nih bang. Gue sampai di pos 3 itu ketemu lagi sama anak-anak nih, dan di situ ada si Nana. Kebetulan kerilnya Nana itu ada di sebelah gue nih bang. Itu si Nana mau ngambil kerilnya aja, nggak mau ngeliat gue. Jadi dia ngambil keril tuh gini, mukanya nggak mau ngeliat ke gue. Gue bilang, nih ada apa sih dia sama gue bilang gitu. Nah akhirnya begitu mereka jalan duluan, setelah dari pos 3
sebelum pos 2 mereka nge-break dan gue jalan lagi nih, gue sama encing gue lah, gue di backup sama encing gue pada saat itu. Dan gue ketemu lagi nih sama anak-anak nih di pertengahan antara pos 2 dan pos 3 nge-break. Yang gue aneh malah kali ini Nana nyamperin gue. Dia nyamperin gue cuma bilang, "Ndra, lu gak apa-apa?" Dia bilang gitu. "Gak apa-apa, Nak." Gue sempat aneh tuh bang, ini orang kenapa ya, tadi kayaknya benci banget sama gue. Kok tiba-tiba dia nyamperin gue seakan-akan kayak peduli sama gue gitu. Bahkan dia bilang, "Gue gak tega Ndra ngeliat lu kayak gini." Dia bilang gitu. "Lu mau gue gotongin?" "Gak usah." Gue bilang, "Udah gue jalan aja, gue jalan pelan-pelan. Kayak gue juga udah dibawain kok." Gue bilang gitu. "Serius lu gak apa-apa?" "Gak apa-apa." Ya udah dia jalan. Di situ gue aneh bang, ini kenapa ya nih orang yang dari Gupak Menjangan sampai pos 3 itu dia benci banget sama gue, begitu ngelewatin pos 3 ke bawah justru malah dia berbalik jadi malah peduli sama gue. Akhirnya di situ gue jalan bang, gue jalan pelan-pelan lah, gue jalan karena kondisi kaki gue juga udah kayak gimana ya, agak pincang gitu kan gue jalan. Tapi semakin kesini semakin ke bawah nih bang, itu rasa sakit gue hilang dengan sendirinya gitu. Iya, makin ke bawah makin gue menjauhi dari katakanlah dari tempat kejadian gue yang gue sedih itu segala macam. Semakin gue menjauhi tempat itu nih, ngelewatin pos 3, ngelewatin pos 2 ke bawah, semakin hilang. Bahkan pas di Candi Kete gue seger lagi bang pada saat itu. Gue seger lagi, gue jalan dan akhirnya gue bawa lagi carrier gue malah. Nah singkat cerita sampailah kita di base camp nih bang. Di base camp bersih-bersih lah segala macam. Nah setelah bersih-bersih itu gue diajak ngobrol bang sama cing gue. "Dra, Cing mau ngobrol deh bentar." "Kenapa Cing?" Akhirnya dia ngasih tahu lah bang ke gue alasan dia pada saat di Gupak Menjangan itu dia megang badan gue, seperti orang netralisir lah dia bilang gitu. Dia bilang, jadi waktu pas kita mau briefing, kenapa Encing ke belakang gitu. Di situ ada yang manggil Encing, dia cuma bilang, "Saya minta anak itu." Sambil nunjuk ke arah gua bang. Di situ Encing gua langsung nangis. Encing gua cuma bilang, "Itu keponakan saya. Dia punya keluarga di rumah. Dia harus pulang." Nah akhirnya Encing gua kan nyamperin gua tuh. Ya dia mungkin ya karena dia ngerti hal spiritual ya, dia coba buat membentengi lah pada saat itu ya mungkin ya, membentengi badan gua. Tapi dia nggak bilang, dan dia akhirnya dia bilang di base camp, kenapa alasan dia kayak begitu. Jadi ada sosok perempuan pakai apa ya, kayak ginian kerajaan tapi dia bentuknya tuh ngerucut gitu loh bang. Dia cuma bilang, "Saya minta anak itu tetap di sini." Sambil nunjuk ke arah gua. Nah tapi begitu Encing gua nge-backup gua nih bang di jalan gitu kan, bahkan sampai gua udah mulai pasrah, udah mulai nggak mau turun gitu kan. Di situ Encing gua bilang, Encing lihat ada kakek-kakek di situ. Dia ngeliat kakek-kakek yang ada di Hargo Dalam. Gitu. Dan kayaknya kakek-kakek ini familiar sama Indra, dia bilang gitu. Udah pernah ngeliat gitu loh bang, udah pernah ketemu mungkin sebelumnya gitu loh. Dia nanya lah sama gue, "Sebelumnya Indra pernah naik ke laut? Ada apa?" Dia bilang gitu. "Pernah ketemu?" "Iya dulu Cing, gue pernah ketemu kakek-kakek waktu gue naik pertama kali ke sini." Dia nanya sama gue, "Itu siapa?" Ya gue nggak tahu. Kalau versinya teman gue dulu bilang itu adalah Eyang Lawu bang, gitu. Nah jadi gue menyimpulkan pada saat itu, di saat gue udah mulai pasrah segala macam, dan di situ gue mungkin ya gue dijaga sama sosok kakek-kakek itu bang. Gitu. Dan akhirnya Encing gue nguatin mental, ya entah Encing gue ini nguatin mental emang karena inisiatifnya dia, atau emang karena ya karena memang dia bisa komunikasi ya mungkin gitu. Dia jadi akhirnya menyampaikan ini
melalui perantara dia gitu. Gue nggak paham lah pada saat itu, karena terus terang bang, pada saat itu gue yang gue pikirin udah gue di sini, gue nggak bakalan turun gitu. Paling yang ada di pikiran gue tuh besok paling gue ketemu sama tim evakuasi, udah gitu doang gitu bang. Jadi itulah pengalaman gue di Lawu, pendakian gue di Lawu Via Ceto. Oke, gokil, mantap banget deh cerita lu nih, gue sampai meresapi banget, dan ini menjadikan cerita lu yang gue denger nih, menurut gue nih gokil sih, sampai banyak banget drama yang di luar nalar yang lu alami pada saat di Gunung Lawu. Ini tahun 2011 Indra ya? 2021 kemarin. Oh, 2021, sorry, 2021, dan ini belum lama juga ya? Belum lama. Dan lu ada niatan nih untuk mendaki Gunung Lawu lagi gitu? Kemarin gue udah sempat naik, tapi lewat jalur yang beda. Oke, berarti nggak ada kesan buat diri lu pribadi, kayak gue kapok lah naik Gunung Lawu? Enggak ada. Nggak ada ya? Justru malah Gunung Lawu itulah yang bikin gue akhirnya suka dengan dunia pendakian. Gokil. Oke nih, Indra, thank you banget nih, lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian lo. Mungkin nanti bakal gue bertanya nih sedikit dari cerita lo ini, ya tentang beberapa cerita lo yang mungkin agak ganjil ya menurut gue ya, di sesi tanya jawab. Oke nih, Bang Indra, Gunung Lawu tahun 2021. Ini menurut gua pengalaman lu. Apa lu udah mungkin pernah mempunyai pengalaman yang lebih gila lagi, atau mungkin ini pengalaman yang menurut lu, wah ini pengalaman yang menurut gua epic banget lah? Kalau dari sisi teror dan segala macam ya bang, menurut gue ini yang paling berkesan banget buat gua. Karena di situ lu menceritakan kondisi lu benar-benar udah pasrah ya kan? Iya. Dan di sisi lain Cing lu nih ya, salah satu orang yang peka lah tentang hal-hal seperti itu ya. Dan ini gila banget sih, gila. Mau minta jasa. Baru kali ini ya namanya gua mau naik gunung itu, yang ya aneh, dari rumah tuh udah aneh, yang ya mungkin wajar ya namanya anak nyamperin. Tapi ini aneh banget gitu loh menurut gua. Tiba-tiba dia bangun dari kasur, turun, lari nyamperin gua gitu, langsung meluk. Papa pulang lagi ya. Nah, terus istri gua tiba-tiba ngomong sedih pas gua mau berangkat, dan gua tiba-tiba ngirim email sama password YouTube gua gitu, seakan-akan tuh kayak gua nih nggak bakal balik lagi gitu loh. Gitu. Dan ketika lu mau berangkat nih ya, ini salah satu momen dimana yang lu alamin baru pertama kali nih, kayak anak lu nyamperin lu, bini lu nyamperin lu, ini baru pertama kali lu. Pertama kali. Dan lu tuh ada firasat kayak kayaknya gua nggak mau naik dah gitu, ada nggak sih? Ada, sebenarnya ada sih bang. Cuma kan karena memang yang ada di pikiran gue gini, mengalahkan satu atau banyak. Kalau gue nggak jadi, ya pasti yang lain juga nggak bakalan jadi. Oh, gitu. Okay. Dan apakah ini gue harus mengikuti ego gue, atau gue tetap mementingkan orang banyak gitu, mereka yang udah prepare segala macam. Kita udah pesan kendaraan segala macam. Gitu. Berarti ini pendakian yang udah direncanain mungkin dari jauh-jauh hari ya? Dari jauh hari. Wah iya sih, mungkin ya kalau kita hari ada orang yang cancel, ya gimana gitu, udah nggak asik banget ya. Betul bang. Oke, nah mungkin gue skip langsung ke jalur pendakian lu nih. Kan jalur pendakiannya memang lu mengalami beberapa teror. Dan di sini gue mengalami kejadian yang lu alamin ini agak ganjil, Indra. Tentang pas lu waktu turun ya. Nah pas waktu lu turun ini kan si Nana yang tadi lu jelasin, dia sempat nggak suka sama lu, nggak mau ngeliat lu. Kenapa sih dia? Kalau dari versi cerita itu, encing gue bilang sih dia ketempelan bang. Ketempelan sama yang di pos 3 itu bang. Iya. Yang ada suara kayak gitu. Dan itu gue kan ngeliat tuh di tenda gue, sosoknya kayak gitu. Dan ya itu sebenarnya pas dari naik itu dia udah ketempelan. Jadi si sosok ini ngikut lagi turun bang sampai ke pos 3 itu. Makanya setelah pos 3 itu si Nana langsung berubah sama gue bang. Gitu. Dalam waktu pas waktu dia ketempelan lah ya, kita bisa katakan ketempelan, dia sempat sadar nggak sih? Berarti kan otomatis dia sampai puncak dan balik lagi ke pos 3 itu dalam keadaan yang benar-benar kondisinya ketempelan gitu kan? Iya, tapi kondisinya ini gimana ya? Lebih dominan pada saat pas turun bang.
gitu. Karena pas naik ini kan gue nggak sama dia nih bang, gue sama si Dani berdua di belakang, dan gue juga nggak pernah berinteraksi, berkomunikasi lah sama dia. Jadi komunikasi itu hanya pas kita makan udah. Dan kenapa dia kesel sama lu? Ya, sosok itu lah ya yang ketebal itu, kenapa itu? Ada mungkin informasi lebih detail lagi gitu dari beberapa orang yang peka gitu. Ya itu mungkin ya karena gue ngeliat sosoknya itu kali bang ya, mungkin. Jadi dia nggak suka gitu. Ya itu yang makanya gue bilang, wah apes nih gue nih. Pas di tenda malam itu gue sempat mikir gitu, wah apes nih gue. Nah, di Gunung Lau tadi lu sempat menjelaskan kalau lu beberapa tempat di Gunung Lau itu lu sempat explore ya. Iya. Nah, tujuan lu explore itu kan lu tadi belum sempat lu jelasin apa sih Indra tujuan lu tuh explore gitu. Jadi tempat kayak Pendopo, terus Pasar Dieng. Jadi lebih pengen ini aja sih bang, tahu apa sih sejarahnya seperti apa, dan pengen lebih ngerasain suasananya gitu loh bang. Gitu, pengen ngerasain suasana itu seperti apa sih, sama nggak sih sama yang diceritain sama orang-orang dari mitos-mitosnya kayak gitu sih. Dan memang banyak bermunculan mitos-mitos dari Pasar Dieng dan tempat-tempat di Gunung Lau itu kan berbeda-beda ya. Dan kalau gue boleh tahu nih, Pasar Dieng itu mitos apa sih? Karena gue banyak banget dengar cerita-cerita mitos Pasar Dieng, ini loh. Kalau yang lu alamin kayak gimana tuh? Jadi kan karena kemarin gue juga kan kebetulan gue naik juga sama orang yang udah sering naik ke Lau ya. Jadi kebetulan dia juga peziarah juga. Dan gue juga banyak bertanya juga lah sama dia. Banyak bertanyanya ini, jadi gue bertanya ini apa yang ada di hati gue gitu loh bang. Ini kayaknya begini nih, gue cuma mastiin ke dia gitu. Nah, jadi dari apa yang gue tanyain ke dia itu, ya contoh kayak batu, kenapa batu-batu itu disusun. Dan itu katanya itu lapak-lapaknya mereka bang. Makanya kenapa jangan sekali-sekali merubah struktur atau apalagi merubuhkan, ya sama aja kayak tempat dagang orang lu acak-acak. Oh, berarti batu yang bertumpuk itu udah ada gitu dari dulu gitu. Bukan kayak manusia yang numpuk-numpukin. Mungkin itu perantaranya manusia bang, manusia yang mungkin memiliki hajat, tujuan tertentu lah gitu. Nah tapi dengan apa namanya, ya lu kalau misalkan lu mau gua kabulin, ya lu bikinin gua beginian gitu loh. Oh, syaratnya lah. Iya. Oke sih Gunung Lau. Gue nyumpain batu bertumpuk itu kayak banyak juga tuh di gunung lain tuh, kayak di Argopuro banyak tuh batu-batu bertumpuk juga tuh kayak gitu tuh. Tapi namanya Gunung Lau, apalagi Pasar Dieng ini kan banyak banget cerita horor-horor yang dialami oleh para pendaki itu banyak banget, dan salah satunya lu juga nih yang ngalamin. Nah, ada pertanyaan yang gue sedikit pengen bertanya sama lu nih, ketika si Wahyu ini kan salah satu orang dalam pendakian lu yang peka terhadap hal-hal mistis gitu loh ya. Waktu dia ngejelasin, mbak jangan gelar tenda di sini, waktu di pos 4 itu, apa sih itu mitosnya apa sih? Karena dia mendirikan tendanya itu pas banget di depan tempat dupanya itu bang. Ya sekarang kalau akses lu ditutup, ya pasti lu bakal lu geser lah gitu, lu gusur lah tempat dia gitu, karena jalanan lu tutup gitu kan. Pada akhirnya si Mbak itu kesurupan juga ya? Kesurupan. Itu jelas banget, kedengeran banget. Teriak parah histeris gitu? Teriak histeris. Dan nggak ada pendaki sama sekali? Ada pendaki, teman-teman mereka gitu. Cuma yang gue denger itu suara cewek itu nggak cuma satu yang teriak. Jadi di situ kan ceweknya itu kalau nggak salah yang gue lihat pada saat itu ada 3 orang kalau nggak salah. Ini tuh teriakannya banyak. Gitu. Jadi bukan cuma 1 orang doang. Bersautan lah teriaknya itu gitu loh. Oke. Nah, sorry Nindra, gue agak sensitif mungkin nih. Gue bertanya tentang kondisi lu waktu di Gunung Lau, kan lu sempat ada jelasin lu sempat terjatuh sampai pada kaki lu ini nggak bisa buat ngadain perjalanan. Otomatis kalau gue berpikir secara logik gue dan mendengar cerita lu ini, kaki lu terluka nih ya. Lukanya parah banget nggak gitu? Nggak ada luka bang. Oh, nggak luka nih? Nggak ada. Dan yang lu rasain pada saat itu? Gimana ya? Kalau rasa itu kayak orang dicengkram gimana ya? Dicengkram keras gitu. Oke. Kayak ya pokoknya kayak kita ngerasa tuh dicengkram gitu. Cuma gue mikirnya sakit ya, mungkin urat gue ketarik gitu loh. Gue mikirnya gitu. Tapi tanpa diobatin, tanpa pengobatan lah gitu ya. Itu gue makin menjauh dari pos 3 itu normal. Wah, ini aneh banget sih. Gitu. Itu gue juga makanya ya
masih bertanya-tanya ya. Ada beberapa gue nanya sama teman gue gitu ya, di balik dari pendakian gue itu, gue nanya sama teman gue, yaitu salah satunya gue ditahan. Ada yang bilang begitu. Ya dengan cara menahan gue seperti itu biar gue nggak bisa turun, terus mental gue juga dihajar juga gitu. Nah, apa yang lo alamin ini, lo sempat menggali tentang informasi tentang kayak si yang tadi jelasin lu nggak boleh balik ngelihat si perempuan dengan pakai mahkota gitu. Lu sempat mempelajari informasi itu siapa sih sosoknya? Kalau itu sih gue nggak cari tahu siapa ya bang ya. Jadi gue nanya sama cing gue pada saat itu sosok itu siapa sih cing emangnya? Ya itu sih mungkin salah satu dari bagian dari kerajaan lah mungkin gitu ya. Karena dia juga nggak sendiri juga gitu loh. Ada beberapa pendampingnya dia lah gitu, tapi perempuan juga gitu. Nah yang ngomong sama yang komunikasi lah gitu, yang komunikasi sama anjing gue itu ya itu yang satu yang didampingi ya, terus yang ngomong ini didampingi sama beberapa pendamping gitu. Berarti emang kayak bisa katakan Makhluk Gaib ya, kerajaan di situ atau putri kerajaan di Gunung Lawu situ lah ya. Iya mungkin. Dan lu nggak tahu nih siapanya itu ya. Nggak tahu. Gokil. Sampai pada akhirnya lu berhasil kembali pulang dengan keadaan yang selamat itu. Bersyukur banget otomatis buat diri lu pribadi, Ndra ya. Bersyukur banget bang. Nah, lu sempat tadi menjelaskan kalau lu ditahan gak boleh balik itu kenapa sih? Kenapa harus lu gitu pilihannya gitu? Apa lu melakukan kesalahan waktu pendakian atau apa gitu? Ada informasi dari orang yang peka nggak terhadap hal itu? Nah, itu gue sempat nanya sama anjing gue bang. Jadi pendakian di Lawu ini itu adalah dimotori sama gue yang bikin rencana, gitu. Gue yang bikin itinerary-nya segala macam gitu. Ibaratnya gue sama Dani ini ketua rombongan lah pada saat itu. Nah, jadi kalau anjing gue itu beranggapan ya karena gue leadernya di situ lah gitu. Makanya kayak segala sesuatu yang lu jalanin waktu pendakian itu sampai lu mengalami kejadian lu nggak boleh balik, lu nggak tahu nih kenapa sebabnya gitu. Kalau untuk lebih spesifik ke yang ininya ya mistisnya, gue sampai sekarang masih belum tahu. Ya mungkin ada kesalahan gue pada saat explore mungkin ya di Pasar Dieng yang dikatakan tempat-tempat yang sakral lah gitu. Ya cuma kan gue memang tujuannya bukan untuk merusak, mengotori dan segala macam, enggak, tapi kan hanya untuk pengen tahu, sekedar tahu aja gitu. Ya mungkin di situ menurut mereka itu gue salah gitu loh bang. Nah di Gunung Lawu tahun 2021 ini lu sempat tadi lu menjelaskan ada beberapa dokumentasi karena lu sempat videoin juga ya. Iya. Wah nanti bakal gue tayangin kali Indra ya di sini ya. Boleh bang. Boleh. Nanti bakal gue tayangin di cerita Indra di waktu di Gunung Lawu tahun 2021. Dan thank you banget Indra, lu udah mau berbagi cerita pengalaman lu di Gunung Lawu. Dan ini menurut gue cerita yang tadi lu jelaskan baru pertama kali lu mengalami kejadian seperti itu ya. Iya. Dan sampai ada sedihnya juga karena ya kalau gue mungkin udah berkeluarga merasakan hal yang sama Indra. Gue terus terang bang, baru kali ini gue naik gunung nangis. Iya. Gitu. Nangisnya itu karena gue ingat anak sama istri. Istri itu ya. Iya. Wah gila, gue nggak bayangin karena gue mungkin belum berkeluarga jadi gue belum bisa ngebayangin itu, tapi ini gokil ceritanya. Nah oke nih Indra, sebelum mengakhiri cerita, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua nih yang mendengarkan cerita lu waktu di Gunung Lawu khususnya? Pesan-pesan ya, mungkin kalau dari sisi kesalahan kan kita namanya manusia, kita nggak tahu ya bang kesalahan gue itu di mana. Tapi sebisa mungkin sih kita meminimalisir lah kesalahan kita dengan cara ya tidak merusak, tidak mengotori, dan dengan berbagai hal-hal yang lainnya. Lebih melestarikan lah kalau bisa, gitu aja sih. Nah, Bang Indra juga mempunyai channel YouTube nih. Kalau teman-teman semua masih penasaran dengan channel YouTube ya Bang Indra, channel YouTube lo apa Indra? Indra Stories bang. Nah, Indra Stories, dia membahas tentang beberapa cerita pengalaman horor juga ya. Ya, dan di situ juga ada cerita dari encing gue itu bang sebenarnya. Nah, lu simaklah tuh di channelnya Indra Stories. Oke, mungkin itu aja kali Indra ya. Siap. Ini waktu udah menunjukkan jam 1 malam nih, lumayan gokil, udah lumayan mau pagi. Dari gue Indra, cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.